محصولش شد موشک سجیل. Di dunia yang katanya beradab, ada satu negara yang sejak 1948 berdiri di atas puing-puing rumah orang lain. Lebih dari 750 warga Palestina diusir dari tanah kelahiran mereka. Dan hingga kini, lebih dari 5 juta pengungsi Palestina tersebar tanpa kewarganegaraan. Bertahun-tahun, rudal Israel menghantam Gaza, wilayah padat penduduk yang luasnya tak lebih dari 365 km persegi. Dunia menonton, dunia bungkam. Tapi kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, langit Tel Aviv bukan lagi tempat yang aman. Suara sirene tak lagi menjadi pelindung, tapi menjadi kutukan. Iran, yang selama ini dijadikan musuh oleh Barat, telah mengibarkan bendera merah, simbol kuno yang berarti darah suci telah ditumpahkan, dan balas dendam adalah kewajiban. Dalam waktu kurang dari 7 menit, rudal-rudal hypersonic Iran mampu menembus langit Israel dengan kecepatan mencapai Mach 11. Jauh melampaui kemampuan sistem Iron Dome yang selama ini mereka banggakan. Dan serangan itu bukan sekadar simbol, itu pesan bahwa yang selama ini diinjak kini punya taring. Ini bukan sekadar perang, ini adalah babak baru dalam sejarah perlawanan. Saat keangkuhan dibalas dengan api, dan mereka yang selama ini tertindas, kini bicara dengan ledakan. Peringatan ini datang bagai dentuman gendang perang keras, lantang dan menakutkan. Di tengah ketegangan yang belum surut, IRGC merilis sebuah pernyataan yang mengguncang. Gerbang neraka akan terbuka untuk kalian. Bukan sembarang ancaman. Ini adalah deklarasi bahwa mereka telah melepaskan rudal balistik jenis baru, senjata balasan yang mereka klaim akan membawa kehancuran lebih besar dari sebelumnya. Dan target utamanya adalah jantung Israel. Tak butuh waktu lama, langit Tel Aviv berubah menjadi layar yang menayangkan mimpi buruk secara langsung. Warga sipil yang semula hanya menatap ke atas, mendadak mengangkat ponsel mereka, merekam apa yang nyaris tak bisa dipercaya. Seberkas cahaya putih melesat memanjang, seperti bilah pedang yang merobek ke langit malam. Itulah rudal balistik yang disebut-sebut IRGC sebagai senjata baru. Kecepatannya begitu mengerikan, seolah tak memberi waktu bagi siapapun untuk sekadar mengedip. Dan ketika semua mata masih terpaku pada langit, IRGC kembali bicara. Kali ini lebih dingin, lebih menusuk. Mereka bersumpah akan membuat suara sirene peringatan di seluruh penjuru Israel tak pernah berhenti. Satu pesan yang tak bisa disalah-artikan. Serangan demi serangan akan datang, terus-menerus, tanpa jeda, hingga rasa aman menjadi barang langka di negeri itu. Namun di balik dentuman rudal dan kobaran emosi, para analis militer melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam. Mereka mencium pola yang sangat familiar. Visual dari serangan ini nyaris identik dengan apa yang pernah terjadi di Ukraina. Kala itu, Rusia meluncurkan rudal Oresnik ke wilayah timur Ukraina dengan cara yang sangat mirip. Maka pertanyaan pun menyeruak. Apakah ini bukti bahwa Rusia telah turun tangan langsung? Apakah rudal Oresnik kini berpindah tangan ke Iran sebagai bentuk dukungan diam-diam? Sebuah dugaan yang kian menguat, mengingat kabar yang menyebut Moskow tengah mempertimbangkan pengiriman bantuan rudal ke Teheran. В июне сего года будет. Мы ждем этого и готовимся.
Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, spekulasi mengenai keterlibatan rudal Oresnik milik Rusia akhirnya terpatahkan. IRGC secara resmi mengonfirmasi bahwa senjata yang meneror langit Israel itu adalah rudal balistik buatan mereka sendiri, Sejil. Rudal ini merupakan bagian dari keluarga rudal jarak menengah yang sudah dikenalkan sejak 2014. Namun, serangan ke Israel kali ini menjadi momen bersejarah, karena inilah untuk pertama kalinya Sejil benar-benar digunakan dalam operasi militer. توانایی حمله سر جنگی به وزن 650 کیلوگرم را دارد. سجیل از لانچرهای Secara logika, kemunculan Sejil di atas langit Tel Aviv adalah alarm bahaya bagi Israel. Rudal ini bukan main-main. Ukuran fisiknya saja sudah cukup membuat gentar. Panjangnya mencapai 18,2 meter dengan diameter 1,25 meter. Artinya, Sejil punya kapasitas besar untuk membawa muatan mematikan. Dan benar saja, rudal ini disebut mampu mengangkut hulu ledak seberat 500 hingga 1.500 kg dalam satu kali tembakan. Yang membuatnya makin mencemaskan, sejumlah analis menduga Sejil tidak hanya dirancang membawa hulu ledak high explosive, tapi juga berpotensi membawa muatan nuklir. Meski begitu, Iran masih merahasiakan apakah rudal ini memiliki kecepatan supersonik atau bahkan hypersonic. Tapi ada satu detail yang mereka ungkap. Meskipun berat Sejil mencapai 23.600 kg, rudal ini diklaim mampu menjangkau Tel Aviv dari Natanz hanya dalam waktu kurang dari 7 menit. Padahal, jarak antara Natanz dan Tel Aviv terbentang lebih dari 1.600 km. Jika data ini benar, maka artinya Sejil bisa melesat dengan kecepatan sekitar 13.700 km per jam. Setara dengan 11 kali kecepatan suara. Selain itu, Sejil diketahui memiliki jangkauan operasional hingga 2.000 km. Artinya tidak ada satupun wilayah di Israel yang berada di luar jangkauan rudal ini. Dan yang paling dibanggakan Iran dari Sejil adalah teknologi bahan bakarnya. Berbeda dari pendahulunya Shahab yang masih menggunakan bahan bakar cair, Sejil sudah memakai bahan bakar padat. Ini bukan perubahan sepele. Penggunaan bahan bakar padat memungkinkan proses peluncuran jauh lebih cepat, sehingga rudal tak terlalu rentan saat ditembakkan dari darat. Meski secara teknis, rudal berbahan bakar padat lebih sulit diarahkan dan dikendalikan, para insinyur Iran mengklaim telah berhasil mengatasi tantangan itu. Hasilnya, Sejil disebut memiliki akurasi yang cukup tinggi dengan margin kesalahan hanya sekitar 50 meter dari target. Banyak analis menilai bahwa pemanfaatan bahan bakar padat pada Sejil menjadi bukti bahwa kemampuan teknologi rudal Iran telah mengalami lompatan besar. Terlebih lagi, jika dibandingkan dengan rudal Shahab yang hanya bisa diluncurkan secara vertikal, Sejil punya keunggulan tersendiri karena dapat ditembakkan dari berbagai sudut. Fleksibilitas ini jelas memberikan keunggulan taktis yang besar bagi unit peluncur rudal Iran di medan perang. Tapi jangan salah, Sejil bukan satu-satunya senjata pamungkas yang dikerahkan Iran dalam aksi balas dendamnya. Di medan yang sama, satu nama lagi mencuri perhatian dunia, rudal balistik Hats-Qassem, bukan tanpa alasan. Rudal ini sempat menjadi sorotan setelah berhasil menembus jantung pertahanan Israel tanpa perlawanan berarti. Bahkan, rekaman detik-detik saat rudal ini menghantam sebuah gedung di Israel tersebar luas, mempermalukan sistem pertahanan udara yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kerusakan yang ditimbulkan oleh Hats-Qassem bukan sekadar kebetulan. Rudal ini punya dimensi yang benar-benar mengintimidasi. Panjang tubuhnya mencapai 11 meter, dengan bobot total sekitar 15.000 pon. Dari berat itu, 1.100 pon adalah hulu ledak aktif. Cukup untuk meratakan gedung tinggi dalam satu hantaman. Sisanya adalah bahan bakar padat yang mendorong rudal ini terbang sejauh 1.400 km. Jangkauan itu berarti satu hal, Israel dari ujung ke ujung
kini berada dalam radius tembak rudal Iran. Namun dari semua keunggulannya ada satu kemampuan Hatz-Qassem yang benar-benar membuat jadi momok. Daya tembus saat menyerang. Rudal ini melaju dengan kecepatan hypersonik dan dibekali teknologi manuver canggih yang membuatnya nyaris mustahil dihentikan. Bahkan, rudal pencegat milik Amerika dan Israel pun seolah tak berguna. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nazirzadeh, pernah menyatakan bahwa hulu ledak Hatz-Qassem bisa berbelok di udara, bergerak lincah dan menghantam tepat sasaran tanpa bisa dilacak. Ternyata masih ada satu nama lama yang terus berdiri kokoh di barisan depan arsenal militer Iran. Rudal yang tak pernah benar-benar tenggelam di panggung kekuatan regional. Namanya Emad Missile. Sama seperti Hatz-Qassem, Emad termasuk dalam kategori rudal balistik jarak menengah buatan dalam negeri. Rudal ini merupakan hasil modifikasi dari platform Shahab 3, namun dengan peningkatan signifikan. Sejak pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2015, Emad tak pernah benar-benar disingkirkan. Ia terus menjadi salah satu senjata kepercayaan Iran dalam menghadapi potensi ancaman, terutama dari kawasan Timur Tengah yang selalu bergolak. Tapi satu pertanyaan besar pun muncul. Seberapa mematikan sebenarnya rudal ini? Memang tak banyak informasi resmi yang bisa digali soal Emad. Iran menyimpan rapat-rapat detail teknisnya. Tapi satu hal yang sudah dikonfirmasi, rudal ini memiliki diameter sekitar 1,25 meter. Ukuran yang sangat besar untuk menampung hulu ledak seberat 1.650 pon. Artinya jelas, Emad memiliki daya hancur yang jauh lebih besar dibandingkan Hatz-Qassem. Dan bukan cuma soal bobot. Emad hadir dengan desain baru di bagian hidung, sebuah kerucut canggih yang memungkinkan ledakan terjadi tepat di atas target. Desain ini bukan tanpa tujuan. Emad dirancang untuk serangan udara, baik menggunakan senjata kimia, biologis, atau bahkan hulu ledak nuklir. Bahkan tak sedikit analis yang menyebut rudal ini cocok digunakan dalam serangan elektromagnetik nuklir yang dapat melumpuhkan seluruh sistem elektronik musuh hanya dalam satu ledakan udara. Misteri masih menyelimuti banyak aspek teknis Emad. Kecepatan peluncurannya, bagaimana ia mampu menembus sistem pertahanan lawan, dan seberapa gesit ia bermanuver di udara. Semuanya masih jadi tanda tanya besar. Tapi ada satu hal yang sudah tak terbantahkan. Jangkauan operasional Emad mencapai 1.700 km. Sebuah jarak yang memungkinkan Iran menyerang titik manapun di wilayah Israel tanpa harus menggeser posisinya. Dan lebih mencengangkan lagi, rudal ini diklaim mampu menghantam target dengan akurasi tinggi, meleset tak lebih dari 10 meter. Dalam dunia rudal balistik, itu adalah presisi yang sangat mematikan.